Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang atau selamat sore. Ini adalah materi kuliah kita yang kelima, ya, teman-teman. Kita bicara tentang startup and entrepreneur. Di dalamnya, di sesi 5 ini ada identifikasi peluang. Teman-teman, berkaitan dengan eh, tugas tugas yang akan dirilis di minggu ke-6 gitu ya. Eh, Nanti akan saya infokan berkaitan dengan tugas ini. Eh, Anda sesuai dengan pembicaraan kita ya minggu lalu, karena Anda mayoritas adalah karyawan gitu ya, dan di mata kuliah ini tugasnya eh, memunculkan satu bisnis gitu ya. Eh, Maka Anda sekarang mulai pitching-pitching ya. Kira-kira Anda mau melakukan bisnis apa yang di perusahaan tempat Anda bekerja. Kemarin saran saya Anda bisa apa eh, jualan apapun gitu ya. Nanti Anda posting periodenya berapa lama. Nanti akan saya kabarkan di minggu depan ya. Kemudian untuk laporan di tugas 6 ini, di tugas di minggu ke-6, tugas satu, nanti saya minta Anda membuat bisnis model canvas ya, teman-teman ya. Jadi bisnis model canvas dari bisnis yang akan Anda jalankan ya. Bisnis model canvas yang akan Anda jalankan. Nah, bisnis model canvas itu ada gambarkan value yang akan Anda deliver apa, kemudian yang jualannya apa, customer siapa, partner siapa, dan segala macam. Nah, kemudian setelah itu Anda eh, apa mulai start jualan mungkin di minggu ke-6 Anda mulai jualan. Kemudian nanti di reportnya nanti di pertemuan terakhir saya akan meminta Anda membuat business proposal dan juga include dengan laporan penjualan Anda yang Anda lakukan dari after meet test ya, dari pertemuan minggu ke-6 sorry, sampai dengan pertemuan terakhir. Kalau tadi alternatifnya banyak ya, teman-teman, Anda bisa pakai your own business gitu ya, atau bisa juga bisnis yang saya tawarkan ya, yang kemarin ya, bisnis apa, agen pos finansial Indonesia ya, teman-teman ya. Eh, di sana lebih lengkap kalau Anda mau. Itu alternatif kalau Anda tidak memiliki case study yang lain atau tidak memiliki ide yang lain. Anda bisa jualan itu eh, kepada rekan-rekan Anda. Nanti eh, apa laporan transaksinya di copy aja sebagai bukti Anda sudah berjualan. Itu ya. Oke, teman-teman, di week kelima ini kita bicara tentang identifikasi peluang. Ya, ini entrepreneur revolution ya. Ini definisi evolusi kewirausahaan ya. Yang pertama ini secara tradisional definisi kewirausahaan terbatas pada ide memulai bisnis kecil ya, pengembangan produk baru, pengembangan biaya agar tetap kompetitif ya. Kemudian definisi kewirausahaan yang lebih luas ini proses mengidentifikasi peluang terlepas dari sumber daya yang tersedia saat ini, tetapi definisi ini juga tidak cukup luas karena menyebabkan orang hanya berpikir dalam kerangka startup. Jadi, karakteristik kewirausahaan yang lebih luas dan lebih akurat telah berkembang ya. Jadi, kewirausahaan ini adalah cara berpikir, bertindak yang terobsesi dengan peluang, ya, opportunity obsess, pendekatan holistik, ya, holistic in approach, dan juga kepemimpinan yang seimbang. Itu kenapa di tugas ini saya mendorong Anda untuk berbisnis ya, teman-teman ya. Walaupun nanti skopnya nggak besar gitu ya, atau dari Anda juga eh, saya mau seriusin nih, Pak, saya mau buka kafe misalkan ya, yang nunggu nanti apa sewa karyawan ya buat yang nunggu gitu ya,
bisa juga nggak ada masalah ya teman-teman. Nanti Anda laporan, di laporan itu skemanya seperti apa, Anda bayar karyawannya gimana gitu ya. Kemudian transaksi, laporan transaksi day to day-nya seperti apa gitu ya. Itu bisa juga nanti mungkin setelah mata kuliah ini usaha itu akan berlanjut gitu ya. Itu lebih baik gitu ya teman-teman. Diharapkan memang setelah mata kuliah ini banyak dari teman-teman yang eh, mempunyai insight untuk berbisnis dan syukur-syukur bisa punya bisnis real ya teman-teman ya. Oke, ini entrepreneurial revolution ya, starting bisnis, kemudian dia looking opportunity ya, putting everything together, being leader ya, sampai dengan dia purpose-nya untuk value creation ya. Di dalam entrepreneurial skill itu kita harus mengidentify opportunity dan juga meng-create value. Makanya eh, tools seperti bisnis model Canvas ini adalah merupakan sesuatu yang penting ya buat teman-teman dalam memetakan model bisnis dari organisasi. Kemudian kemampuan perencanaan, kemampuan eksekusi, ya, kemampuan adaptasi itu merupakan skill yang umum ya yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Oke, eh, terkait dengan penjelasan bisnis model Canvas saya gitu ya, itu ada di week keempat ya teman-teman, saya sempat bahas kemarin bisnis model Canvas. Nah, Anda kalau masih kurang jelas bisa tanya di grup WhatsApp atau juga Anda juga bisa belajar dari YouTube, tuh banyak yang ngebahas tentang bisnis model Canvas. Oke, lanjutnya what is value? Kemudian buat siapa nih value-nya itu gitu ya. Nah, di dalam bisnis ini value creation itu for business success gitu ya. Kemudian value-nya buat siapa nih? Ada value buat owner ya, ada value buat employee ya. Karena setiap stakeholders di sebuah bisnis itu pasti dia mengharapkan value. Anda kerja pasti ngarepin value. Owner punya bisnis mengharapkan value. Customer untuk membeli produk Anda mengharapkan value. Nah, pertemuan antara atau irisan antara ketiga eh, stakeholders ini antara owner, employee dan customer ini yang dinamakan business success. Jadi pertemuan antara value-nya owner, value-nya employee, value-nya customer itu adalah business success. Jadi penciptaan nilai atau value creation itu mengacu kepada pengembalian di atas rata-rata dalam periode waktu tertentu untuk semua pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingannya dapat mencakup menjadi customer, investors, gitu. Kalau Anda melibatkan penanam modal dan segala macam. Kemudian ada employee, di beberapa bisnis ada community, ada founding management team, ya, ada the entrepreneur, intellectual property, ya, ada owners, university, lab dan segala macam ya. Oke, sorry, ini adalah entrepreneurial ya. Entrepreneurial Revolution hanyalah salah satu dari tiga revolusi yang terjadi secara simultan dan sinergis. Nah, ini kewirausahaan ini dipacu oleh Internet Revolution ya, terbukti dengan maraknya perusahaan dan teknologi yang terjadi di eh, ta- awalnya dari tahun 90-an. Jadi kenapa sih tahun 90-an? Karena di Indonesia internet itu baru masuk di sekitar tahun 90-an ya. Kalau kalau Anda nggak tahu Anda udah lahir atau belum ya. Kalau belum lahir bisa tanya orang tua Anda gitu ya. Di tahun 90-an itu atau 80-an akhir itu baru ada masuk eh, internet dengan mode dial up kayak 90-an ya. Dial up gitu ya menggunakan apa menggunakan jaringan telepon jadi itu. Dan sejak saat itu ya penetrasi digital itu berangsur-angsur masif gitu ya. Bahkan di tahun 90-an juga kita punya beberapa startup juga ya teman-teman ya. Kita punya e-commerce dulu di Indonesia gitu ya, punyanya Lipo. Kita juga punya apa,
travel application juga ada ya. eh ada punyanya grup Bakri itu ada namanya Goleng, sorry bukan Goleng, Gon, eh saya lupa namanya tuh ya. Gonla, sorry ya. Namanya Gonla. eh eh, di Bakri itu ada namanya Gonla, dia seperti eh Agoda ya, dia seperti eh apa Traveloka dan segala macam, hanya saja dia muncul eh, lebih dulu. Nah itu emang kemunculan yang lebih dulu, dengan culture masyarakatnya belum terbiasa. Sayangnya dia keduluan keduluan keluar gitu ya. Karena dengan keduluan keluar ya otomatis eh, sukses story-nya nggak panjang gitu ya. Udah habis duluan, bensinnya udah habis, kemudian barulah masyarakat, penetrasi digital di sisi masyarakat itu berangsur membaik. Sayangnya pelurunya udah habis gitu ya. Akhirnya masuklah itu Traveloka, Tiket.com gitu ya, Agoda dan segala macam. Eh, Perusahaan yang dahulu seperti Gonla ini apa jadi fosil aja gitu ya teman-teman. Jadi emang exception apa kesuksesan teknologi ya, penerapan teknologi di suatu organisasi, di suatu negara, di suatu masyarakat gitu ya. Em, nggak cukup hanya eh, tren teknologi yang ada saat ini gitu ya, tapi juga adoption rate dari masyarakatnya gimana gitu ya. Kemudian tools buat mengaksesnya gimana gitu ya. Kalau itu belum terpenuhi, jaringannya masih lambat gitu ya, toolsnya belum ready, ya itu pasti adoption rate-nya akan kecil. Jadi memang makanya saat Anda nanti membuat sebuah bisnis di real condition-nya gitu ya, Anda harus perhatikan itu gitu ya. Jadi boleh jadi ide Anda brilian gitu ya. Ide Anda udah bagus, konsepnya udah matang gitu ya, tapi memang belum waktunya muncul gitu ya. Eh, Kalau secara hitung-hitungan pasti mungkin sukses gitu, tapi belum waktunya muncul. Jadi kalau belum waktunya muncul jangan muncul duluan gitu. Karena apa? Karena kayak saya ambil case kayak Lipo Shop gitu ya, kayak Gonla tadi ya. eh Dia belum waktunya muncul udah muncul gitu ya. Dan saat dia muncul, dia melakukan penetrasi, tapi masyarakatnya belum teredukasi. Masyarakatnya belum punya device yang memadai gitu ya. Kayak zamannya Lipo Shop itu, zamannya internet dial up itu, kalau kita buka internet gitu, kita klik misalkan detik.com gitu ya atau viva.co.id, kita klik, kita tinggal ke toilet, balik lagi itu baru kebuka gitu ya. Itu makanya adoption terhadap digital menjadi terhambat gitu ya. Tapi kalau kita bicara hari ini, wah itu udah memang udah waktunya gitu. Jadi memang nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat gitu ya. Emang harus sesuai dengan timingnya gitu ya. Jadi emang waktunya nih muncul nih, nah udah dihajar gitu ya. Makanya kayak Gojek gitu ya, kayak Grab dan sejenisnya itu ya. Dia udah waktunya muncul. Jadi begitu dia perang gitu ya, begitu dia bakar uang, nah itu dimakan gitu ya sama market. Dan juga market jadi masif gitu ya. Makanya nggak heran kalau dia meningkat jadi unicorn, dekakorn dan segala macam. Oke, oke, lanjut. Nah, ini time for new technology to reach 25% of the US population. Nah, ini story-nya di Amerika ya. Kalau story-nya di Indonesia ya tadi seperti itu ya. Jadi yang saya ceritain tadi. Kalau story-nya di Amerika nih dari 1873 nih listrik udah masuk ya ke rumah-rumah. Kalau di Indonesia di Jakarta itu ya, eh, di tahun 80-an aja masih ada beberapa daerah di Jakarta belum masuk listrik 1980 ya.
Ada beberapa yang memang listriknya ya pagi doang gitu ya. Eh, Kalau bicara sekarang ya udah bagus gitu ya. Bicara telepon juga kayak gitu. Ada tahapannya. Tapi di Amerika gitu di US ini udah mulai dari tahun 1800-an ya dia listrik udah masuk rumah-rumah, telepon udah masuk ke rumah-rumah ya, mobil juga gitu ya. Dan 1900 itu udah airplane travel ya udah mereka udah berpergian menggunakan pesawat gitu ya. 1906 dikenal radio ya, kemudian 1925 televisi, kemudian 1952 VCR ya, video cassette recorder, 1975 udah masuk PC ya. Di Indonesia itu PC itu masuk di tahun mungkin di masyarakat luas itu tahun 90-an gitu ya. 80-an mungkin dari masih di organisasi-organisasi ya di kantor-kantor itu juga kantornya nggak semua kantor punya gitu ya. Kemudian 1983 udah ada telepon seluler ya. 1991 udah muncullah Triple W. Nah, Triple W ini sebenarnya adalah teknologi yang memang dikembangkan oleh Defense of Department-nya US gitu ya. Jadi memang ini konsepnya dulu kenapa dibuat internet gitu ya, jaringan internet. Karena dulu Amerika mau menghindari intercept ya dari lawan lawan perangnya dia gitu lawan lawan apa ya lawan perang ya mungkin ya. Dulu zamannya Perang Dunia Kedua gitu ya. Biar data yang dikirimkan komunikasi antara pasukan Amerika itu tidak diintercept di tengah jalan ya, tidak di apa di di sabotase di tengah jalan sehingga semua planningnya bisa bisa ketahuan. Jadi buatlah jaringan internet itu gitu ya. Jadi setiap paket yang akan dikirimkan dari source-nya itu gitu ya ke tujuan misalkan dari X ke Y gitu ya. Paket ini dari X ke Y sebelum dikirimkan dipecah-pecah paketnya jadi beberapa paket gitu ya. Eh, yang mungkin ada seberapa bagian ke A dulu, seberapa bagian lagi ke B, ke C, ke D dan segala macam itu paket dalam bentuk kecil. Kalaupun nanti diintercept di tengah jalan, misalkan ada musuh gitu ya, mengintercept di jalurnya ke A gitu ya, begitu dia dapat dia nggak dapat utuh gitu ya teman-teman ya. Begitu dia nggak dapat utuh, percuma aja, informasinya nggak ada, nggak bisa diterima juga gitu ya. Nah, dengan dia nyebar paket itu, begitu masuk ke destination ya, destinationnya baru menyatukan lagi paket tersebut. Jadi itu strategi yang aman bagi US untuk mengirimkan informasi. Nah, setelah perang dunia kedua itu berakhir, dipakailah teknologi itu untuk komunikasi seluruh negara. Ya, sekarang Anda kenal dengan internet ya, WWW. Oke, ini berikutnya ada Timmons model ya. Timmons model itu di dalamnya ada opportunity, ada resource ya, ada tim ya. Kemudian ada juga founder ya atau entrepreneur. Nah, opportunity dan resource ini dan tim ini saling berkaitan, teman-teman ya. Kalau dia punya opportunity tapi nggak punya resource, percuma eh, pasti opportunity nggak akan ke grab ya, peluangnya nggak akan ke grab gitu ya. Kalau dia punya resource tapi nggak punya opportunity juga percuma gitu ya. Resource nggak bakal termanfaatkan gitu ya. Kayak misalkan tadi saya cerita Gonla travel application dan juga Lipo Shop gitu ya. Dia punya resource gitu, dia punya resource untuk mengembangkan bisnisnya, dia punya tim untuk mengembangkan bisnisnya, tapi opportunity-nya belum ada gitu ya. Timingnya belum pas. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak ketemu gitu ya. Di bawahnya di sini ada founder dan juga entrepreneur ya sebagai eh, motorik ya, yang menggerakkan. Oke, ini adalah opportunity analyst ya.
Di dalamnya ada 3M ya, 3M. Apa sih 3M? Ya, pertama adalah market demand ya. Yang kedua adalah market size atau structure ya. Yang ketiga adalah margin analysis. Market demand ini di dalamnya ada identify target audience ya, ada customer reachability, ada consider durability of product, dan juga ada customer perception of the price dan value relationship. Nah, di dalam market size structure itu harus dipertanyakan tuh, is the market emerging ya atau fragmented gitu ya. Seberapa seberapa besar marketnya gitu ya. Eh, kalau kalau kayak penetrasi penggunaan internet, oh marketnya besar sekali ya. Udah mencapai 70, di atas 70%, hampir 80% masyarakat Indonesia. Otomatis marketnya besar, the large gitu ya. Kemudian ada their proprietary barriers to entry, ada nggak gitu ya kesulitan atau hambatan untuk masuk ke bisnis tersebut gitu ya. Jadi kalau Anda ngelihat opportunity, Anda lihat tuh hambatannya apa gitu ya. Makanya eh, penting sekali Anda memetakan bisnis model kanvas. Agar apa? Agar lingkup dari bisnis organisasi itu Anda bisa petakan. Jadi begitu Anda ngelihat, oh ini market size-nya sekian gitu ya. Kemudian, oh ini entry barrier-nya ada reluctant nih di sisi ini. Kayak dulu ya implementasi apa Gojek gitu di Indonesia, entry barrier-nya besar gitu. Entry barrier-nya ditolak oleh ojek pangkalan gitu ya. Dan terjadi konflik sosial ya, di lapangan gitu ya. Masing-masing kubu ini berkelahi dan segala macam. Nah, itu harus diperhitungkan oleh organisasi. Karena itu akan jadi cost Anda dalam menyelesaikan masalah. Kalau Anda nggak berhasil memetakan itu, nggak berhasil mencarikan jalan keluar itu, maka itu akan jadi hambatan terbesar bagi bisnis Anda. Oke, kemudian margin analysis ya, identify the strength of the venture gitu ya. What are financial manifestasi ya dari eh, keuntungan kompetitif yang memang akan dihasilkan. Kemudian apa sih value added yang kamu tawarkan kepada overall corporate price earning ratio? Ya, jadi kalau kita bicaranya owner, investor ya, maka kita bicaranya kapan duitnya balik gitu ya. Kita minta duit sama mereka nih buat modal. Pertanyaan mereka cuma satu, kapan balik? Itu aja. BIP-nya kapan. Kemudian saya bisa masuk keuntungannya di tahun keberapa gitu ya. Anda misalkan Anda bisnis buka jalan tol gitu ya. BIP-nya berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Tapi apa kalau dia udah break even point gitu, udah masuk balik modal ya, maka bisnis itu akan sustain gitu ya. Selanjutnya tuh akan lebih mudah kecuali nanti ada regulasi-regulasi baru. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini market demands. Ini ada BCG market share ya. Nah, BCG market share ini ada matriks 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Ini dua, ini dua, ini dua, ya. Ini dua sama. 2 kali 2 4 ya. Di matriks BCG growth ini di atasnya ya itu ada market share gitu ya. Eh, sumbu sumbu Y-nya itu ada market share. Kemudian sumbu X-nya ada apa? Ada market growth. Jadi semakin tinggi market growth, semakin rendah semakin tinggi market growth dan semakin tinggi market share, maka bisnis tersebut masuk ke dalam high growth potential. Artinya apa? Kemungkinan berkembangnya ke depan akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalkan market growth-nya tinggi sementara market share-nya rendah, maka ini high growth potensial tapi low market share gitu ya. Kemudian ada market share tinggi, market growth-nya rendah gitu ya. Ini adalah masuk low potential growth tapi high market share. Tapi yang terakhir adalah market share-nya kecil gitu ya. Kemudian market growth-nya kecil, ini yang dinamakan underdog gitu ya. Ini bisnis yang memang udah mature kemungkinan dan dikembangkan lagi susah gitu ya.
tinggal nunggu kapan waktunya dia akan tutup. Ya, biasanya market growth yang seperti ini ya. Apakah dia bisa geser ke low growth atau high potensial atau high growth sangat memungkinkan tergantung treatment dari bisnis tersebut ya. Kalau dia treatmentnya bagus boleh jadi akan memunculkan aktiviti-aktiviti baru. Oke, berikutnya adalah apa market size ya. Berhubungan dengan emergence nih market size-nya, growth seperti apa, maturity seperti apa, kemudian yang decline seperti apa. Oke, nah ini barriers to entry ya. eh Kalau kita bicara economic scale gitu, di dalamnya ada types ya, ada kompetisi, ada marketing barriers, predatory pricing ya, mastery of teknologi ya, ada legal barriers, ada limited market dan juga ada finding supplier dan terakhir ada learning curve. Nah, itu yang harus diamati teman-teman ya. Begitu Anda jualan nanti barrier to entry-nya seperti apa gitu ya. Anda harus petakan dengan baik. Jadi produk life cycle ya, mulai dari development, introduction, growth, maturity ya, sampai ke decline ya. Ya, ini tadi saya bilang nih, begitu Anda minta usaha ya adanya di sini, begitu break even point Anda harus laporkan ke manajer bahwa usahanya udah BP gitu ya. Oke, kita lanjutkan ringkasan Timons model ya. Eh, ini menilai peluang dengan kerangka kerja 3M ya, kemudian menentukan sumber daya untuk memulai, kemudian membentuk tim wirausaha ya, kualitas tim wirausaha adalah kunci keberhasilan. Yang terakhir adalah lead entrepreneur ya, kunci untuk menarik tim manajemen yang mampu menggerakkan websitenya misalkan gitu ya. Ini bicara tentang nah, ini 3M tadi kita udah bahas. Nah, ini bicara tentang ini, pains ya, pains, gains, latent gitu. Pains ini masalah yang dialami orang setiap hari dan mereka nggak bisa menghindar dari permasalahan tersebut. Gains ini keuntungan yang mungkin aja dialami oleh beberapa orang, tapi mereka nggak bisa memberikan feedback ya ke organisasi itu ya. Kemudian ada latent need, kemungkinan baru yang belum diketahui orang bahwa mereka membutuhkannya. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan baru ini yang memang lebih luas topiknya dan juga lebih generik itu ya. Jadi dieksplornya lagi lebih gampang gitu. Oke, teman-teman itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan minggu ini ya. Jangan lupa Anda mengerjakan kuis kelima. Quiz 1, 2, 3, dan 4 akan segera saya close gitu ya. Nanti patokannya dari quiz tengah kelompok dan akhir kelompok aja ya. Dari saya seperti itu. Jika ada yang kurang berkenan, silakan di WA ke saya permasalahannya apa, kebutuhannya apa gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa Anda mengerjakan kuis gitu ya, agar dapat memperoleh nilai yang maksimal. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.